Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Najib. Saya kuliah di UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Makul Filsafat Umum dengan membuat podcast yang bertemakan pemikiran sebelum mengenal filsafat dan sesudah mengenal filsafat. Dulu sebelum saya mempelajari filsafat, saya sempat berpikir bahwa filsafat itu ilmu yang haram, ilmu yang sangat berbahaya untuk kita pelajari. Karena apa? Karena setahu saya dulu sebelum mempelajari ilmu filsafat bahwa kita dituntut untuk berpikir secara kritis, secara rasional, secara akal. Seperti halnya contoh seseorang yang mempunyai pikiran rasional secara kritis, dia akan selalu bertanya-tanya dalam otaknya, saya mempunyai Tuhan, tapi saya tidak tahu di mana Tuhan. Dia akan terus berpikir mencari keberadaan Tuhan, mencari di mana Tuhan, mencari tempat tinggal Tuhan. Apakah Tuhan itu laki-laki atau perempuan? Apakah Tuhan itu makan dan minum? Dulu pemikiran saya sebelum belajar ilmu filsafat. Tetapi setelah saya kuliah di UIN Wali Songo dan bertemu dengan Makul Filsafat Umum, pemikiran saya bertolak belakang. Tidak seperti dulu sebelum mengenal dan belajar ilmu filsafat. Setelah saya belajar ilmu filsafat ini, saya jadi lebih tahu, lebih luas wawasannya. Bahkan saya sangat kagum. Karena apa? Karena kita setelah mengetahui ilmu filsafat umum itu, kita jadi tahu filosofi seperti halnya kopi. Ya, di sini saya belajar dari ilmu filsafat itu mendapatkan ya cukup banyak lah. Di antaranya ya tokoh-tokoh filosofi, tokoh-tokoh filsafat umum seperti halnya Aristoteles dan lain-lain. Nah, belajar filsafat itu menurut saya membuat kita menjadi cerdas dan produktif. Seperti halnya contoh, dulu ketika kita masih kecil itu pasti kita dilarang oleh orang tua untuk bermain pisau atau menjajan es. Maka kita yang waktu kecil itu pasti berpikir dan bertanya, kenapa kok tidak boleh? Lalu sang ibu menjawab, kebenaran atas sesuatu yang ada dalam benak pikirannya jika kita ulas bagaimana masyarakat Jawa desain rumah jogjokolanya, hal itu jika kita kaji merupakan cara efektif untuk mengurangi rasa panas. Apalagi seorang mahasiswa yang terdidik sudah seyogyanya menerapkan prinsip dasar dalam berfilsafat itu sendiri. Hal-hal seperti ini sebenarnya ingin saya sampaikan. Bagaimana kita berfilsafat. Setidaknya ada 3 cabang filsafat, yaitu yang pertama ontologi, lalu yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Sedikit saya akan memaparkan apa itu 3 itu. Yang pertama yaitu ontologi, suatu pemikiran yang berdasarkan pada hakikat dasar sesungguhnya. Sederhananya yaitu dalam konteks sejarah. Bentuk rumah itu bermacam-macam, mulai dari perbedaan untuk masing-masing daerah dan juga konsep rumah modern.
Orang berpikir filosofis pada ranah ontologi tidak berpikir melihat bentuk rumahnya. Yang dipikirkan adalah hakikat rumah itu sendiri. Hakikat rumah itu yaitu tempat untuk istirahat. Nah, yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi di sini sepengetahuan saya yaitu pertanyaan dengan berdasarkan ilmu pengetahuan, yaitu cara kita menjawab itu dengan berdasarkan ilmu pengetahuan kita, wawasan kita. Kedua yaitu yang ketiga aksiologi, cabang filsafat yang bersandar pada nilai moralitas. Misalkan ketika ada seorang berdiri di atas bangku saat guru sedang berdiri, semua bersepakat untuk tidak setuju. Hal ini menunjukkan jawaban filosofis aksiologi. Kepantasan dan kepatutan menjadi dasar seseorang dalam bertindak pada konteks tertentu. Nah, sini menurut saya setelah saya mempelajari filsafat umum ini, saya mendapatkan manfaat yang mungkin bagi saya sendiri sedikit membuat hidup menjadi berbeda dari yang dulu sebelum mempelajari ilmu filsafat, yaitu salah satunya memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup dan pandangan dunia. Memberikan ajaran tentang moral dan etika yang berguna dalam kehidupan. Menjadi sumber inspirasi dan pedoman untuk kehidupan dalam berbagai aspek kehidupan itu sendiri seperti ekonomi, politik, hukum dan sebagainya menurut Agraha Suhandi. Nah, filsafat ilmu itu memberikan kita pandangan yang sangat luas sehingga dapat membendung egoisme dan egosentrisme atau dalam segala hal yang melihat dan mementingkan kepentingan dan kesenangan sendiri. Ya, ini tidak lain ya egois lah. Filsafat mengajak kita untuk berpikir secara holistik dan sistematis hingga kita tidak akan hanya ikut-ikutan saja, mengikuti pada pandangan umum, percaya akan setiap semboyan dalam surat-surat kabar, tetapi kritis dalam apa yang dikemukakan orang, mempunyai pendapat sendiri dengan cita-cita mencari kebanggaan atau kebenaran. Filsafat umum membantu kita agar mampu membedakan persoalan yang ilmiah dengan yang tidak ilmiah. Dan filsafat umum memberikan kita nilai dan orientasi yang jelas bagi setiap disiplin umum. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan selebihnya dari saya pribadi meminta maaf apabila ada kesalahan tutur kata, perilaku dalam menyampaikan ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.